Halo sahabat Lavender, kembali lagi di pembahasan soal SNBT materi statistika. Nah, kemarin udah bahas tuh dari nomor 1 sampai nomor 10. Sekarang ada di soal nomor 11. Kita lihat ya. Jadi masih tentang statistika semua. Nah, di sini ditanyain berapa median dari himpunan A. Di mana A mengandung yang pertama, A mengandung 3 bilangan bulat, yang kedua rata-rata dan modus dari A sama-sama bernilai 4. Sekarang kita cek. Ini pertanyaannya adalah pertanyaan tipe yang di part sebelumnya kita udah bahas bahwa ada pilihan yang pernyataan satu saja cukup, dua saja tidak cukup, gitu-gitu. Untuk menjawab pertanyaan yang atas. Nah, jadi teman-teman fokus ke pertanyaan yang atasnya dulu ya gitu. Median, dia bilang median dari himpunan A. Median kan nilai tengah ya. Kemarin kita hitung pokoknya di tengahnya itu di mana, terus dibagi dua gitu. Kalau genap, kalau ganjil ya udah nilai tengahnya itu. Jadi jumlah semua nilai atau n-nya, ada berapa elemennya, terus dibagi dua. Kalau genap tadi itu langsung dipilih, kalau ganjil kita jumlah di antara dua itu terus kemudian dibagi dua. Oke, A mengandung 3 bilangan bulat. Kalau ada X, Y, kemudian Z kita anggap. Nah, ini udah pasti nih, mediannya pasti Y, ya kan? Nah, kalau udah kayak gitu, kita udah bisa nih jawab aja. A mengandung 3 bilangan bulat, pasti jawabannya Y. Nomor 2, tapi kita nggak bisa bilang jawabannya pasti A ya, karena bisa aja jawabannya bisa D, pernyataan satu saja cukup, dua saja juga cukup gitu. Rata-rata dan modus dari A sama-sama bernilai 4. Oke, kalau rata-rata itu kan tadi dijumlah, misal X tambah Y tambah Z, kemudian dibagi, nah kita nggak tahu nih, N-nya ada berapa. Modusnya, kalau ini udah dibilang 3 bilangan bulat, jadi N-nya itu pasti ada 3. Rata-rata dan modus dari A sama-sama bernilai 4. Oh iya, ini juga kita nggak bisa bilang bahwa ini ada X, Y, Z. Kalau kita udah sebut bahwa ada X, Y, Z, berarti kita udah tahu ada 3 bilangan bulat. Sedangkan di pernyataan kedua, dia nggak bilang ada berapa bilangan bulatnya gitu. Sama-sama dua saja jelas tidak cukup. Kalau kita tahu rata-ratanya berapa, kita tahu modusnya berapa, tapi kita nggak tahu jumlahnya ada berapa, jumlah angkanya itu, jumlah elemen angkanya, atau kalau himpunan berarti anggota himpunannya itu ada berapa, maka kita nggak bisa jawab pertanyaan tersebut gitu. Jadi dua saja jelas tidak cukup, ya kan, tapi satu saja cukup. Dua pernyataan bersama-sama cukup, satu saja tidak cukup, ini salah. Dua saja cukup, yang ini salah. Satu saja cukup, dua saja cukup juga salah. Oke, jadi jawabannya adalah A, ya. Jadi sebenarnya tadi kita kalau mau langsung jawab sebenarnya bisa, cuma ya untuk cari tahu kita lihat di situ. Karena memang biasa masalah di seleksi jenis apapun, SBMPTN, seleksi mandiri, seleksi akmil, semuanya itu masalahnya tentang buru-buru atau nggak teliti gitu. Oke, kita lanjut ya. Nomor berikutnya. Soal nomor 12. Perbandingan peserta UTBK Soshum dan Saintek. Oke, Soshum dan Saintek. Ada di sebuah sekolah adalah 3:5. Di antara berikut jumlah peserta UTBK di sekolah tersebut adalah, nah ini dikasih tahu nih ada 208, 235, 224, 23, 286. Tapi kita dikasih tahu bahwa ada perbandingannya 3:5. Seperti di soal nomor sebelumnya udah sempat dibahas ya, bahwa kalau misalkan ada perbandingan kayak gini, berarti kan cara untuk menentukan total jumlah peserta, berarti kan total ya. Totalnya itu kan berarti
harusnya 3 ditambah 5 atau 8 ya. Jadi misal kita bisa aja anggap kalau dia bisa dibagi 3 sama perbandingannya 3 dan 5, ini kita jumlah dulu tadi 3 tambah 5 itu kan hasilnya 8. Nah, terus ya udah kita cari aja yang kelipatan 8 yang mana, kemudian kita cek apakah ada yang ya udah kelipatan 8 aja sih, untuk dari situ aja udah bisa diketahui. Oke, 8 itu bilangan genap, bukan ganjil ya, genap. Kalau genap berarti yang ganjil itu jelas dicoret, karena genap dikalikan dengan bilangan apapun, baik itu ganjil ataupun genap, akan tetap genap. Jadi nomor 2 salah, kita lihat kalau ada nomor 2, 1, 2, dan 3 berarti nggak mungkin. 2 dan 4 nggak mungkin juga karena ada 2-nya. 4 saja yang benar kita belum tahu karena kita belum cek nomor 1 dan nomor 3-nya. Ini juga salah. Nah, sekarang kita cek bisa jawabannya antara D atau B. Kita bebas kalau kayak gini mau ngecek nomor 4-nya aja atau mau ngecek nomor 1 atau nomor 3-nya. Kalau ragu-ragu paling enak ya cek aja nomor 4-nya gitu. Sekarang kita cek 286, bisa nggak dia dibagi 4? 28 bagi 4 bisa ya, itu adalah 7. Tapi 6-nya jadi sisa, nggak bisa. Kalau perbandingan, apalagi jumlah orang, kepala, itu nggak boleh sisa kan harusnya. Jadi ya ini nggak bisa nih, 286 jelas salah. Kalau nomor 2 dan nomor 4 salah, berarti jawabannya adalah B. Pernyataan 1 dan 3 saja yang benar. Oke, kita lanjut lagi nomor berikutnya. Jadi teman-teman bisa komen di bawah ya, atau mungkin infoin aja di chat gitu, komen di sini kalau misalkan ada yang kurang jelas gitu. Nanti bisa dibalas sama admin yang ada di sini. Yuk kita lanjut lagi, soal nomor 13. Misalkan A adalah himpunan bilangan prima yang lebih besar dari 40. Tetapi kurang dari 50, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut, di mana P dibilang adalah rata-ratanya A, sedangkan Q itu 47,3. Kita cek. A bilangan prima yang lebih besar daripada 40, tetapi kurang dari 50. Jadi A itu lebih besar daripada 40, lebih kecil daripada 50. Himpunan bilangan prima yang lebih besar daripada 40. Oh, sorry, A adalah himpunan ya. Jadi himpunan A itu banyak. Jadi A itu berapa aja? Teman-teman bisa sambil di ini ya, antara 40 dan 50 itu mana aja tuh bilangan prima yang ada di dalamnya gitu. Kalau kita tahu bilangan prima antara 40 dan sambil ngomong. Oke, kalau kita tahu bilangan antara 40, bilangan prima ya, antara 40 dan 50 itu adalah 41, 43, dan 47. Oke. Jadi bisa dihitung 41, 43, dan 47. Nah, kemudian kita cari rata-rata A. Tapi kalau teman-teman mau coba cari manual bisa ya. Jadi dari 40 itu nggak mungkin. Pokoknya dari semua yang ganjil. Kita tahu bilangan prima itu semuanya ganjil, tapi tidak semua bilangan ganjil adalah prima gitu. Kalau bilangan ganjil itu kan ada 41, 43, 45, 47, 49. Nah, kita tahu 45 adalah 9 dikali 5, jadi nggak mungkin 45. Kemudian 49 itu 7 kali 7, jadi nggak mungkin. Jadi bilangan primanya adalah 41, 43, dan 47. Sekarang kita cari rata-ratanya. Rata-rata dari 41, 43, dan 47 adalah berapa? Rata-ratanya adalah 41 tambah 43 tambah 47 dibagi 3. Ini standar ya, ini rata-ratanya. Jadi dihitung 41 tambah 43 itu adalah 84.
84 tambah 47 adalah 9 tambah 4, 13. 131 bagi 3 itu berarti 4, 12, 1, 11. 11 itu 3 lagi ya. Oke, 43 itu 9, 2, 20, bukan koma 43 ya, di sini 47. Berarti sudah jelas bahwa rata-rata A itu lebih kecil daripada 47,3. Nah, kita lihat jangan sampai ketukar ya. Ini P lebih besar daripada Q, Q lebih besar daripada P, sama aja. Atau P lebih kecil daripada Q. Bisa dua-duanya dipakai. Yuk, kita lanjut nomor berikutnya. Soal nomor 14. Diketahui 5 bilangan A, B, C, D, E terurut. Rata-rata semua bilangan adalah 8,1. Jika median sama dengan bilangan kedua, mediannya adalah bilangan kedua sama dengan. Oke, maka berapa nilai median dari 5 bilangan tersebut? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup. Rata-rata A, D, E adalah 7,5. Jangkauan datanya adalah 9. Gimana cara ngitungnya? Kita lihat A, B, C, D, E. Rata-rata semua bilangan ada 81. A, B, C, D, E berarti ada 5 ya. 5 elemen di situ. 5 bilangan. Berarti X bar atau rata-rata atau mean adalah A tambah B tambah C tambah D tambah E dibagi 8. Salah. Dibagi 5. Jadi 8,1 adalah ini semua, atau 8,1 dikali 5 sama dengan A tambah B tambah C tambah D tambah E gitu. Jadi A tambah B tambah C tambah D tambah E itu adalah berapa? 8, 1 kali 5, 5, 8 kali 5, 40, 40,5 itu sigmanya. Nah, dengan terus dibilang bahwa mediannya sama dengan bilangan kedua. Sedangkan median harusnya adalah apa? C ya. Karena kita tahu ini ada 5 bilangan. Jadi harusnya A, B, C, D, E yang namanya median nilai tengah. Kalau ini urut ya. Karena di sini dibilang terurut. Kalau mereka terurut berarti C adalah median. Tapi dibilang mediannya nilainya sama dengan yang B. Berarti C sama dengan B. Kita harus bisa simpulkan itu dulu. Itu. Kalau C sama dengan B, maka udah dibilang berarti ini ada sama ya. Kalau sama dengan berarti 40,5 itu adalah A tambah B tambah B lagi. Ya, karena C sama dengan B tambah D tambah E. Berarti terus sigmanya ya. Oke. Berarti A tambah 2B tambah D tambah E gitu. Jadi B-nya udah jelas ada 2. Nah, sekarang dibilang rata-ratanya ADE adalah 7,5. Ini 40,5. ADE berarti rata-ratanya ADE itu adalah A tambah D tambah E dibagi 3. Itu adalah 7,5. Kita dibilang bahwa A tambah 2B tambah D tambah E itu adalah 40,5. Berarti ini A tambah D tambah B tambah E tambah 2B itu adalah, A tambah D tambah E itu adalah 2B 40,5 dikurangi 2B gitu. Betul nggak? Jadi tadi ya, kita perbesar ini sempit sekali. Oke, kita buka di sini ya. 40,5 itu adalah A tambah 2B tambah D tambah E gitu. Nah, sedangkan A tambah D tambah E bagi 3 sama dengan 7,5. Kita bisa nih kaliin dulu di sini. Jadi A tambah D tambah E itu adalah 7,5 kali 3. Jadi 7,5 kali 3 berapa ya? 7,5 kali 3.
15, 1, 7 kali 3, 21, jadi 22. 22,5. Berarti ini adalah 40,5 sama dengan A tambah D tambah E tambah 2B gitu ya tadi ya. Ini adalah 22,5 ditambah 2B. Ini sama dengan 40,5. Nah, ini tinggal dikurangi kan ke sana. Set. Jadi 40,5 dikurangi 22,5 itu sama dengan 2B. 40,5 dikurangi 22,5 udah jelas. Hasilnya adalah 18. Berarti B adalah 18 bagi 2, yaitu adalah 9. Wah, ini udah ketahuan ya dari pernyataan yang pertama, kita bisa ketahuan bahwa mediannya atau, karena yang ditanya ini ya, jangan lupa ya, berapa nilai median. Nah, ini, yang mana nilai mediannya adalah C, tapi C adalah B. Berarti kalau kita bisa nemuin B, maka kita udah menjawab pertanyaannya. Jadi pernyataan 1 saja cukup. Nah, oke. Sekarang kita lihat pernyataan 2. Jangkauan datanya adalah 9. Jangkauan data apa sih? Jangkauan data adalah E dikurangi A. Itu adalah 9. E dikurangi A adalah 9. Berarti E adalah 9 ditambah A. Sama ya, diputar-putar aja ya. Oke, tadi pernyataan ini, kalau kita nggak tahu nomor 1 itu adalah di sini. Cuma sampai sini nih. 40,5. Oh, sorry, salah. Sampai sini. Yang ini. 40,5 sama dengan A tambah 2B tambah D tambah E. Atau bisa aja, ya bisa sih, E-nya diganti ini ya. Jadi kita tulis 40,5 sama dengan A-nya. A ditulis tambah 2B tambah D tambah 9 tambah A. Karena E sama dengan 9 tambah A. Jadi A-nya adalah 2A. A-nya jadi 2A ditambah 2B ditambah D. 9-nya kita pindah ke sana. Jadi 40,5 dikurangi 9. 40 kurangi 9 kan hasilnya adalah 31. 31,5 hasilnya adalah 2A tambah 2B tambah D. Udah ketemu belum dari sini? Nggak bisa. Jadi jawabannya sama. Jawabannya adalah A. Karena pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 saja tidak cukup. Karena kalau kita punya pernyataan 2 tanpa punya pernyataan 1 nggak bisa kita sampai ke menemukan berapa nilai B-nya. Karena di sini masih ada 3 variabel, 2A, 2B, sama D. Sedangkan ketika kita ngitung yang pakai pernyataan 1, kita ada tinggal 1 variabel. Kalau udah ada 1 variabel sama 1 angka, itu udah jelas, langsung selesailah apa persamaan yang kita cari gitu. Tapi kalau nggak diketahui, masih diketahuinya 2 variabel. Kalau ada 2 variabel, maka kita butuh 2 persamaan biar ketemu. Kalau ada 3 variabel, maka kita butuh 3 persamaan. Itu ada di aljabar dasar. Nanti kita bahas di kuantitatif lainnya. Nah, tapi ini semua sebenarnya pembahasan tentang aljabar juga. Jadi ya, tetaplah namanya soal SNBT nggak bisa kita statistik semua aja gitu. Oke, mulai panas, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya ya. Oke, kita cek nomor 15. Suatu sensus. Nah, suatu sensus dari N penduduk kota Bandung mengemukakan bahwa 50% dari mereka lebih memilih merek A. Sensus lain di kota Medan dengan 100 penduduk mengemukakan bahwa 60% dari mereka lebih memilih merek A. Apabila penduduk kedua kota digabungkan, hasilnya adalah 55% orang lebih menyukai merek A. Berapa total orang yang disurvei? Kita lihat sama-sama. 50% dari yang pertama ya, Bandung. Bandung itu 50%. 50 dikali persen ya, sorry. 50%
Sebentar. Kita tulis saja 50/100 ya, langsung ya. 50% kali 50/100. Dikali semua penduduk Kota Bandung. Itu memilih merek A. Tapi kalau di Kota Medan udah diketahui nih, di bawah di Kota Medan itu 60/100 dikali 100 penduduk Medan. Jadi yang suka merek A di Medan tuh ada 60. Di Bandung kita masih nggak tahu karena N ya jumlah penduduknya. Nah, tapi kalau di jumlah hasil rata-ratanya hasilnya adalah 55%. Gimana cara taunya? Berarti 55% ini adalah tadi hasil perkalian persen ini dua-duanya dibagi dari jumlah dua penduduk gitu. Jadi ini adalah misal ini adalah X ya. Jadi 55% itu adalah X ditambah 60 dibagi N ditambah 100. Nah, dikali 100%. Itu hasilnya adalah 55/100 atau 55%. Nah, gimana cara kita tahunya? Kalau kayak gini, ya berapa total orang yang disurvei. Nah, kita udah tahu nih, pokoknya di sini 55%, ini per 100, 100/100 ya, berarti harusnya ya. Jadi, kita pakai yang kita lihat, kalau misal kita lihat di sini bahwa X ini adalah berapa sih? X ini adalah 50% kali N, berarti dia adalah setengahnya ya, setengahnya N, ditambah yang ini 60, per ini N, dikali 100%, ditambah 100, sorry, ditambah 100 dulu, dikali 100%. Ini 55%, nah ini 100%, jadi ini 55/100 tetap ya. Jadi ini tetap 55%, sorry. Ini 55%. Nah, persennya kita coret, jadi kita tetap ini jadi 0,55. Nah, ini setengah N ditambah 60 per N per 100. Setengah N tambah 60 per N plus 100. Nah, ini dikali ke sana. 0,55 dikali N plus 100 sama dengan setengah N ditambah 60. Kenapa kita harus sama-sama pakai N? Tadi untuk mengurangi hitungan, untuk menemukan jawaban, kalau ada satu variabel, ya kita cukup satu persamaan. Kalau kita lihat ada persamaannya ada dua, kita masih memungkinkan menggunakan dua variabel. Nah, ini cuma ada satu persamaan. Jadi kita harus ubah semuanya jadi cuma satu variabel gitu. Nah, kita lihat ini jadi 0,55N ditambah 55 sama dengan setengah N ditambah 60. Ini kayaknya agak susah ya, ada pecahan, ada ini, jadi kita jadiin pecahan juga aja ya. Nah, ini 60 sama 55 kita gabung dulu, yang N sama ini digabung juga. Jadi 0,55 N dikurangi setengah itu 0,5 N, itu sama dengan 5, kebalik, 60 dikurangi 5. Ini tukar 5-5-nya ke sana, setengah N yang ke sini. Ini jadi 0,05 N itu adalah 5. Jadi N adalah 0,05 itu 5/100. Jadi 5 dibagi 5 0,05. Jadi N sama dengan 100. Wah, udah ketemu nih. Jadi jumlah orang Kota Bandung juga adalah 100 gitu. Jadi N tadi sama dengan 100. Jumlah orang Medan tadi adalah 100. Jadi jumlah semua orang yang disurvei adalah 100 ditambah 100, yaitu 200. Oke, lanjut ya. Kita lanjut nomor berikutnya.
Soal nomor 16, Tika hanya mempunyai bola berwarna biru dan merah. Bola biru 5 buah lebih banyak daripada bola merah. Jadi biru adalah merah ditambah 5. Jangan kebalik ya. Jika banyaknya bola biru adalah B, berapa persen banyaknya bola merah? Nah, ini kita lihat berapa persen dari semuanya mungkin ya. Jika hanya punya bola warna biru dan merah. Oke, berapa dari semuanya? Jadi biru tambah merah. Nah, merahnya itu ada berapa? Nah, kita nyari persen merah kan berarti merah dibagi biru tambah merah dikali 100% gitu. Sedangkan ini merahnya itu adalah, kalau kita lihat dulu jawabannya. Jawabannya semuanya dalam biru gitu. Berarti yang merah, yang kata-kata merah ini diganti biru. Biru sama dengan merah tambah 5, berarti merah adalah biru ya dikurangi 5. Jangan kebalik ya. Tuh. Kita dikurangi 5. Kita coba lanjutin dulu ini hitungan tadi. Berarti merah itu adalah biru dikurangi 5. B min 5 per B ditambah B min 5. Dikali 100%. Berarti B min 5 dikali 100, ini 100 kali ya, per B tambah B, 2B min 5. Jadi jawabannya adalah E. Tuh, ini merah, persen merah. Sama gitu. Oke? Nggak banyak soal yang keluar kayak gini, tapi tetap teman-teman siap-siap aja dengan soal yang tiba-tiba, kok gampang gitu. Nggak apa-apa. Dilihat aja, dikerjain aja. Gitu ya. Yuk, lanjut. Sebuah tim bola voli memiliki rata-rata skor X poin dalam N pertandingan. Jika pada pertandingan berikutnya tim bola Jadi basket apa voli nih? Basket aja ya. Jika pada pertandingan berikutnya tim bola basket tersebut mencetak skor sebesar Y poin, berapakah rata-rata skor tim bola basket tersebut setelah menyelesaikan sebanyak N plus 1 pertandingan? Nah ya, ini adalah N plus 1 pertandingan. Ini rata-rata. Rata-rata poin itu kan harusnya X. Jangan X ya. Jadi skor semuanya dibagi N pertandingan. Tadi rata-ratanya adalah X. Jadi skor total dibagi N pertandingan. Jadi skor totalnya berapa? Ya, X dikali N. Nah, berikutnya, di pertandingan berikutnya, dia bilang skor yang dicetak adalah Y poin. Maka rata-rata poin berikutnya, itu gimana ngitungnya? Ya, total, skor total semuanya. Skor total, jadi skor total yang tadi ditambah Y harusnya per N plus 1 pertandingan. Skor total berarti tadi berapa? X kali N ditambah Y per N plus 1 pertandingan. Ada nggak jumlah apa ininya jawabannya? Nah, ini A jawabannya. Kok udah lihat ke jauh-jauh? Ternyata jawabannya A ya yang persisnya. Nah, sekarang di nomor berikutnya, di soal nomor 18. Gambar di bawah ini, kita lihat ini udah ada langsung sebuah diagram bulat ya, diagram lingkaran, menyatakan komposisi siswa salah satu SMA yang mengikuti pelajaran bahasa asing. Jika banyaknya siswa 500 orang, pernyataan manakah di bawah ini yang benar? Kita lihat di sini ada bahasa Spanish, Italian, Jerman, Latin, sama French. Ya, ini kita cek lagi aja ya.
Yang pernyataan pertama, banyaknya siswa yang mempelajari bahasa Italia atau Jerman lebih banyak dibanding banyaknya siswa yang mempelajari bahasa Latin. Kita cek dulu, kenapa di sini bahasanya Italia atau Jerman ya? Karena kalau dibilang Italia dan Jerman, maka jadi kayak harus ada satu orang yang mempelajari dua bahasa tersebut gitu. Makanya di sini bilang Italia atau Jerman. Jadi ini dijumlah ya, Italia sama Jerman. Lebih banyak dibanding banyaknya siswa yang mempelajari bahasa Latin. Itu ada 17%. Italia ditambah Jerman itu 8 tambah 12%. Itu 20%. Sedangkan bahasa Latin 17%. Udah jelas itu lebih banyak. Jadi nomor 1 betul. Nomor 2, perbandingan banyaknya siswa yang mempelajari bahasa Italia terhadap bahasa Jerman adalah 2:3. Kita cek bahasa Italia tadi 8% nih, Jerman 12%. 8% dibanding 12% itu adalah, ya gimana? Kita langsung aja bandingin 8/100 dibanding 12/100. Coret, ini dibagi 4. 8 bagi 4 itu 2, 12 bagi 4 itu 3. Jadi 2:3. Italia terhadap Jerman, nggak kebalik ya. Oke, jadi nomor 2 betul. Banyaknya siswa yang mengikuti pelajaran bahasa Spanyol, Spanish ini, adalah 175 orang. Kita cek. Bahasa Spanyol itu adalah 35% atau 35/100 dikali 500 orang. Tinggal dicoret aja 0 sama 0-nya, terus 35 kali 5, 5 kali 5 25, 2, 3 kali 5 15, 15 tambah 2 adalah 117, jadi 175 orang. Betul ya? Selisih banyaknya siswa yang mengikuti pelajaran bahasa Jerman dengan bahasa Italia adalah 20 orang. Oke, tadi 1, 2, 3 udah benar, itu mungkin bisa A, bisa juga E. Jadi kita tetap harus cek nomor 4-nya. Kalau nomor 4-nya benar, berarti jawabannya E. Banyaknya siswa yang mengikuti pelajaran bahasa Jerman. Tadi Jerman adalah 12%, 12/100 di selisihnya ya, dibandingkan dengan bahasa Italia. Bahasa Italia itu 8%. Kita kurangi aja, 12 kurangi 8/100-nya dulu, jadi 4/100. 4/100 dikali 500 orang, itu berapa? 4 kali 5, 20. Jadi 20 orang. Betul. Jadi 1, 2, 3, 4 itu betul. Jadi pilihannya adalah E. Semua pilihan benar. Ya, kita lanjut dulu ke nomor berikutnya, yaitu soal nomor 19. Rata-rata usia dari tim A dan tim B masing-masing adalah 20 dan 30 tahun. Rata-rata usia gabungan tim A dan tim B, gabungan ya, adalah 26 tahun. Kita cek, P dibilang adalah banyaknya pemain tim A, Q banyaknya pemain tim B. Jadi hubungan antara P dan Q gimana? P lebih besar dari Q lebih besar dari P sama dengan Q, atau informasinya nggak cukup. Kita cek rata-rata usia tim A, berarti rata-ratanya A dulu adalah jumlah semua pemain A, jumlah jumlah usia masing-masing pemain A dibandingkan dengan jumlah pemain A itu adalah 20. Jadi 20 dikali NA adalah jumlah usianya gitu kan. Sedangkan yang B itu rata-ratanya tadi adalah 30. Ini 30 kali NB adalah jumlah semua pemain B. Sedangkan kalau digabung ya, digabung itu hasilnya adalah 26. 26 itu adalah jumlah seluruh pemain, jumlah usia ya, seluruh pemain A ditambah jumlah usia seluruh pemain B dibagi jumlah pemain A ditambah jumlah pemain B. Nah, ini tadi adalah 20 NA ditambah 30 NB per NA tambah NB. Ini ada 26. Jadi 26 NA ditambah 26 NB, karena apa? Karena ini dikali ya ke sana ya. Sama dengan 20 NA ditambah 30 NB.
Ini bukan saling mengurangi, jadi dikumpulin antara Na sama Nb. Jadi 26 Na dikurangi 20 Nb, 26 Na dikurangi 20 Na, itu adalah sama dengan 30 Nb dikurangi 26 Nb. Kita cek 6 Na sama dengan 4 Nb. Gimana nih? Jadi kalau Na dibandingkan Nb itu adalah 4/6. Atau berarti 4-nya itu punya Na, Nb-nya itu 6. Atau Na, kalau kita kayak gini, jadi Na sama dengan 4/6 Nb. Atau Nb sama dengan 6/4 Na. Bolak-balik aja. Jadi intinya, ini kan lebih dari satu ya, kalau ini lebih kecil. Jadi banyak pemain Na itu 4/6-nya doang dari Nb. Jadi Ki sudah jelas, atau Nb kan Ki ya. Nb dibanding Na itu lebih besar Nb. Jadi Ki lebih besar daripada P. Jawabannya B. Gitu untuk nomor 19. Kita lihat lagi. Sekumpulan data 3, 5, 7, 9. Ini bilangan ganjil ya, tapi 3, 5, 7, satu nggak ikut. 3, 5, 7, 9. Jika ditambahkan sebuah data bernilai P yang merupakan bilangan bulat positif, manakah nilai median yang mungkin? Nah, kita cek gimana sih cara ngukur nilai median. Kayak tadi sebelumnya ya, kita cari nilai tengahnya. Jadi misal ada A, B, C, D, E, tapi harus diurutin dulu. A, B, C, D, E itu harus E-nya paling besar, A-nya paling kecil. Kemudian dicari nilai tengahnya. Jadi yang di tengah-tengah posisinya, nah itu adalah nilai median. Sedangkan ini ada 3, 5, 7, 9 ditambah P. Merupakan nilai, manakah nilai median yang mungkin? Kalau misalkan P-nya taruh di depan, kan karena P itu bisa aja dia yang paling kecil gitu. Maka kalau P-nya dia yang paling kecil, maka mediannya adalah 5. Betul? Kalau misalkan P-nya paling besar, maka 3, 5, 7, 9 P. Maka mediannya adalah 7. Ya kan? Kalau P-nya ternyata lebih besar daripada 3, tapi lebih kecil daripada 5, berarti 3, P, 5, 7, 9. Maka mediannya tetap adalah 5. Kalau P lebih besar daripada 7, tapi tidak lebih besar daripada 9, berarti 3, 5, 7, P baru 9. Maka ada 7. Oke. Kalau P-nya geser lagi di mana antara 5 dan 7, baru itu adalah kemungkinan 3, 5, 7, P dulu, baru 7 sama 9. Tapi dia dibilang dia positif, baru dia mungkin juga adalah P. Tapi dari semua pilihan ini yang mungkin selain P adalah 5 dan 7. 5 dan 7, 1 dan 3. Oke, anggap aja ini pilihan jawaban yang 1, 2, 3 benar. 1, 3, 1 dan 3 benar, 2 dan 4 saja atau semua benar. Maka jawabannya yang 1, 2, dan 3 atau A. Oke, itu aja dari Kak Saat untuk materi SNBT pengetahuan kuantitatif tentang statistika. Nah, masih banyak lagi nanti materi-materi lain tentang pengetahuan kuantitatif, literasi bahasa Inggris, bahasa Indonesia di bawah-bawah ini. Makanya tetap langganan membership Ambis SNBT di Lavender Channel ya. Sampai ketemu di video lainnya. Bye-bye.